Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Raisi. Sore Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik Bu. Kurang baik. Kira-kira kurang baiknya itu kenapa ya? Ya, lagi moody. Lagi moody. Lalu tadi kesini itu naik apa, atau diantar teman atau siapa? Saya biasanya naik Grab Bu, karena saya sedang nggak ada motor. Seperti itu. Mbak Raisi tahu ya kesini tujuannya seperti apa, karena kan kemarin cuma lewat WhatsApp dan itu hanya ingin menemui saya untuk melakukan konseling individu. Nah, sebelum melakukan konseling individu ini, kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Raisi yang mau menyempatkan diri hadir pada sore hari ini, dan mungkin tadi langsung dari rumah atau dari teman gitu? Dari kos. Dari kos. Di sini ngekos. Iya. Iya, namanya jauh ya? Iya. Oke. Karena di sini Mbak Raisi akan melakukan konseling individu, mungkin sebelumnya Mbak Raisi pernah mendengar lah konseling individu itu seperti apa? Pernah, saya juga pernah konseling Bu. Sebelumnya pernah konseling? Iya, Iya, nggak konseling sih, cuma cerita-cerita aja gitu deh. Ya, lalu Mbak Raisi tahu nggak apa pengertian konseling dan tujuannya itu apa? Ya biasanya tuh kalau konseling tuh saya cerita, terus kadang nanti guru BK-nya tuh ngasih tahu saya gitu, kayak lebih ke mengarahkan gitu. Tapi guru BK-nya nggak memaksakan saya untuk ada pada pendapatnya guru BK tersebut, tapi lebih ke mengarahkan gitu. Keputusan tetap ada di saya. Nah, tujuannya juga pasti untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Raisi hadapi ya tentunya. Lalu di konseling sendiri itu ada asas. Itu ada asas keterbukaan, dan Ibu harap Mbak Raisi bisa untuk terbuka dalam menceritakan permasalahan yang dialami. Lalu ada asas kesukarelaan juga. Ibu harap juga Mbak Raisi melakukan konseling ini dengan sukarela. Lalu di sini juga ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Raisi tidak perlu takut kalau ingin menceritakan sesuatu, tidak perlu malu, karena dijamin rahasia dan tidak akan bocor sampai mana-mana. Lalu saya mungkin ada waktu hanya 30 menit ke depan, mungkin cukup ya Mbak? Cukup. Oke. Apakah Mbak Raisi sudah siap Mbak Raisi sudah siap memasuki tahap selanjutnya? Sudah Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan atau apa? Tidak. Oke. Seperti pasti kan ada suatu permasalahan gitu ya Mbak. Itu Mbak ingin menceritakan permasalahannya itu
seperti apa? Saya ingin dengar ceritanya, cerita ingin dengar ceritanya tentang permasalahan yang Mbak alami. Iya, saya tuh akhir-akhir ini apa ya Bu, saya tuh jadi orang yang pemalas, kayak apa-apa tuh malas gitu. Apalagi saya tadi mengatakan bahwa kondisi saya akhir-akhir ini kemudian Bu, karena apa? Karena saya tuh sebenarnya sudah bertunangan sama cowok saya, ya memang masih masih dini sekali ya Bu, saya ya Bu maksudnya. Nah terus tuh saya baru mengetahui faktanya bahwa tunangan saya tuh berselingkuh, bahkan sudah, ya saya tidak tahu itu kategori selingkuh atau tidak, tapi saya mengatakan bahwa itu selingkuh. Karena apa? Karena tunangan saya itu sudah bersetubuh dengan wanita lain, kayak pelacur gitu Bu. Nah saya semenjak itu seperti trauma, saya sakit hati, ada muncul perasaan yang nggak terima gitu Bu. Terus ya nggak tahu ya Bu, kenapa ya Bu, semenjak kejadian itu saya tuh, karena dia kan juga pernah berselingkuh dengan LC itu pemandu karaoke Bu. Nah Iya. saya tuh jadi waktu itu tuh benci sekali dengan wanita yang seperti itu. Kemudian saya juga benci sekali sama cowok saya sudah ditipu habis-habisan Bu, padahal cowok saya itu ngaku ke saya tuh bahwa dia tuh memang alim, benar-benar diem gitu. Tapi kenapa kok saya seperti itu kan? Nah dari situ tuh muncul rasa nggak terima, akhirnya saya menjadi perempuan yang seperti itu. Mohon maaf, saya memang bekerja juga sebagai freelance MC Bu, pemandu karaoke seperti itu. Hmm, jadi kamu merasa trauma, merasa kecewa dengan pacar kamu, dengan tunangan kamu ya, karena diselingkuhi. Iya, saya kecewa banget. Dan diselingkuhi dengan LC, tapi kamu juga Iya, melakukan freelance iya LC karena juga. itu bentuk balas dendam saya Bu. Karena 1 tahun belakangan itu saya memang nggak bisa, dan bener-bener nggak bisa mengikhlaskan loh Bu. Kayak kok aku diginiin, aku dulu anteng kenapa aku diginiin. Terus akhirnya ya udah saya pembalasan aja, kayak saya tuh butuh validasi gitu loh Bu. Kayak lo aku tuh jadi kayak gitu juga bisa gitu loh Bu, maksudnya banyak laki-laki yang mau sama aku juga gitu loh Bu. Lalu menurut kamu perilaku itu bermasalah atau tidak, perilaku kamu dengan melakukan ibaratnya aksi balas dendam itu dengan menjadi LC tadi? Menurut saya ya kurang baik ya Bu, apalagi kan ibaratnya saya merelakan diri saya ke dunia malam. Pasti di dunia malam itu dicap sebagai wanita yang nggak benar, meskipun ada beberapa yang memang melakukan itu karena ya satu terpaksa, kedua mencari validasi, dan yang ketiga memang sekedar eh, apa ya Bu, ajan balas dendam saja gitu loh Bu. Seperti itu. Eh, kamu ada eh, akibat apa yang mungkin terjadi setelah kamu melakukan itu? Ya setelah saya melakukan itu kan ya, apalagi kalau waktu freelance itu saya kadang-kadang berangkatnya dari jam 10 malam, 11 malam tergantung panggilan kan Bu. Kadang tuh selesai jam 2 pagi gitu. Nah mengakibatkan saya tuh kurang produktif Bu, apalagi bangunnya kadang ya siang, terus badan kan jadi sakit-sakitan gitu Bu, kayak lemes gitu. Apalagi Bu tahu kan kalau di dunia malam kan berkecimpung dengan apa saja kan Bu. Iya, saya tahu. Eh, itu membuat kamu merasa apa ya namanya, kurang produktif, bermalas-malasan karena ya namanya bekerja di dunia malam, Iya, berangkat malam ya pulang pagi. pagi. Terus kamu mungkin kuliah atau masih sekolah. Saya kuliah. Lalu kuliah kamu terganggu? Iya, terganggu. Kadang kalau
waktu itu saya pernah Bu kayak meriang gitu loh Bu, berangkat tuh meriang sampai saya dikerok teman saya, kayak jadinya kan kayak nggak produktif sekali, kayak males-malesan juga Bu. Lalu menurut kamu ada nggak perilaku yang ingin kamu rubah itu apa? Iya sebenarnya saya pengen sekali keluar dari dunia kayak gitu ya, meskipun saya nggak setiap hari menerima panggilan, tapi saya kadang kalah sama itu, apalagi saya jarang sekali dinafkahi sama bapak saya, jadi kan saya mau nggak mau harus mencari untuk hidup saya juga Bu, gitu mau nggak mau. Terus saya pengen sekali keluar dari dunia kayak gitu, tapi tuh kayak kadang kalau ada tawaran, Resi kamu ini 2 jam bisa nggak atau 3 jam, nah kadang tuh 3 jam itu 300.000 Bu, bahkan kalau orang kerja di luar pun nggak bisa kan Bu, 1 jam 3 jam dapat segitu. Berarti kamu itu ya apa ya lumayan juga 3 jam 300 Iya, ribu. makanya saya kan bingungnya di situ Bu, saya pengen merubah perilaku tapi ya saya bingung sekali uang segitu dengan beberapa waktu saja 3 jam. Kalau saya membayangkan kerja jadi waiters, sehari paling 50.000 Bu. Itu sehari dalam waktu berapa? 5 sampai 6 jam. Ya. Lalu kamu pernah nggak sih kayak ingin merubah perilaku itu kayak misal melakukan hal-hal yang lain yang lebih produktif, mungkin sama-sama menghasilkan uang walaupun tidak sebanyak kamu melakukan itu. Iya Bu, tapi tuh saya kayak agak males gitu loh Bu. Malesnya gimana? Saya kan memang sudah terbiasa jual uang gitu ya Bu. Ya. Jadinya ngerasa ya harus dapat uang cepat. Akan tetapi saya juga bukan tipe orang yang suka mengutip punya orang lain, ibaratnya saya nggak suka mencuri, jadi yang saya lakukan pure dengan diri saya, nggak, kalau saya kan memang pengen dapat uang banyak tuh Bu, maksudnya kan, tapi saya nggak ada keinginan untuk mencuri barang orang lain atau orang lain, enggak, saya memanfaatkan kemampuan diri saya suka bernyanyi gitu. Seperti itu. Lalu kamu berarti kalau sebelumnya melakukan merubah perilaku itu belum pernah atau belum mencoba gitu? Sudah pernah saya, ya kalau ada tamu WA itu saya pura-pura sudah ada jadwal gitu Bu, kayak supaya tidak dikejar-kejar sama tamu gitu. Tapi ujungnya kembali lagi ke dunia itu atau sudah terlepas atau masih dikejar-kejar lagi? Masih dikejar-kejar tapi saya masih bisa handle, tapi kadang ini air-air ini juga saya Mas nih saya Mas, yuk mau tadi Bisa. oh iya wes pirang menit mau sana Setelah mulai. Jangan tahu Yuri.
Makanya agen ini jadi mau manfaatke ben wakeh. Ora apa lah. Dosa tidak ya bakal ndelok siji-siji. Oh, ora di. Mungkin ngeselini kayak gue terus nulis kondisi perilaku dievaluasi. Tapi ya foto go IP. Bentar ya. Kan dari katanya